Nah teman-teman, ini adonan kita hari ini teman-teman. Nah, bikin dikit ya. Ini cakwenya udah ngembang ya. Dan pada saat ini teman-teman ya, ini hari kedua saya jualan di sini. Kemarin alhamdulillah walaupun siang-siangan ya, baru saya goreng sedikit, nggak apa-apa, perlahan-lahan aja, karena memang merintis itu kan hal yang tidak mudah teman-teman. Dan ini lokasi saya jualan. Di sini saya jualan bukan hanya odading atau roti goreng aja, tapi ada macam-macam nih, ada cilok, risol, pas nggak bikin risol ya. Nah ini odadingnya itu. Pokoknya sambil kue-kue lah teman-teman. Baru 2 hari ini kita jualan di sini teman-teman ya. Tuh tempatnya, dan nggak bisa dari luar ya karena hujan teman-teman tuh. Nah, jalannya di dekat pertigaan teman-teman. Ini warung-warung semua tapi bukanya siang teman-teman. Ini tuh sebenarnya lumayan ramai pada teman-teman. Cuma sayangnya nih di depan itu pas mobil lewat ke situ, itu kalau hujan deras selalu banjir gitu teman-teman ya, selalu banjir. Dan motor kadang nggak bisa lewat kalau banjir. Hujan nggak lama, 20 menit hujan deras gitu teman-teman. Itu udah banjir gitu kan. Walaupun nggak lama, sejam 2 jam udah surut. Nah ini kendalanya di sini. Memang salah satu kawasan padat penduduk juga di daerah Samarinda teman-teman ya. Dan ini jalur yang agak tembusan gitu kan. Di sana rumah-rumah, di sana ada jalur yang sana ya. Warung-warung ini baru mulai berkembang kayaknya. Saya kesini pertama 2018-2019 itu di sini belum kayak gini teman-teman, masih jarang-jarang gitu loh sebelah sini. Jadi 5 tahun kemudian kok udah padat kayak gini gitu. Tapi ya itulah perkembangan kota ya. Kalimantan cepat ya teman-teman. Dan ya gambaran usaha kayak gini. Kalau kita jualan juga harus sabar ya, apalagi daerah ini kan nggak tengah-tengah kota banget ya. Jadi aktivitas orang-orang cuma ke arah kota, orang belanja karena di sana ada pasar-pasar kecil gitu kan. Jadi agak santai, dan kita harus mengenalkan produk kita yang kita jual, karena nggak semua orang tahu ya kalau di daerah sini, kecuali tengah kota yang beberapa orang udah tahu, udah langganan kita banyak gitu kan. Kalau sini kan di agak luar kota sedikit, walaupun masih area kota, di pinggiran gitu loh. Jadi kita harus mengenalkan ekstra dulu bagaimana apa yang kita jual gitu teman. Apa sih kadang roti goreng itu, atau odading, atau cakwe gitu kan. Nah jadi seperti ini. Ini saya cuma goreng, sengaja saya goreng sekali goreng gitu kan, biar nanti nggak terlalu keras ya, apa namanya tuh adonan di sana gitu kan. Nah kemarin sendiri teman-teman ya, saya kan jualan ini dan cilok dikit gitu kan. Ya nggak banyak teman-teman. Kemarin dapat omset semuanya ya 200 berapa, 60-an ribu lah kemarin itu. Kalau odadingnya aja sama cakwe kemarin ya hampir 200.000 kemarin. Tapi tambahan yang lain-lain ada 1-2 yang laku. Ya kita telateni aja teman-teman. Namanya orang usaha itu pasti apa ya, nggak mudah, apalagi zaman sekarang kita merintis usaha itu kalau nggak benar-benar tempat yang paling bagus itu kan susah sekali untuk berkembang ya teman. Apalagi buka baru gitu, orang langsung beli itu kadang uangnya itu sekarang itu memang apa ya, orang ya mungkin perhitungan ya untuk hal-hal seperti ini ya, apalagi habis lebaran gitu, pengeluaran mereka banyak gitu teman-teman ya. Dan beginilah teman-teman, kemarin teman-teman ya, saya cerita pada teman-teman, saya kan kemarin kesini itu sekitar jam setengah 6, ya setengah 6 lah, mulai goreng itu jam setengah 7, jam 7 kemarin. Ada yang beli itu jam berapa teman-teman? Mungkin kisaran jam setengah 9 nanti, bayang nggak setengah 9. Jadi jam 10-an itu kemarin adonan itu baru saya selesaikan goreng semua. Saya tunggu sampai siang, sampai jam 2, jam 3 ya. Tapi alhamdulillah walaupun nggak semua nggak habis, tapi kejual gitu teman-teman. Dan jadi apa ya, jadi ya mungkin kalau ngelihat paginya gitu kayak pesimis gitu kan, namanya dagang kan kita kadang kayak gitu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah setelah
setelah siangnya gitu kan ada orang beli 1-2 gitu kan, dan ya tumbuh kembali semangatnya. Artinya dimana kita berusaha itu memang harus sabar teman-teman ya, karena nggak semua orang tadi tahu gitu teman-teman. Di sini kan mayoritas banyak yang belum tahu kayak gini, dan mungkin saat salah satunya mungkin kurang kelihatan juga karena di sini kan orang mungkin fokus di jalan gitu kan. Dan ya insya Allah lah nanti lama-lama kan teman-teman ya bisa orang tahu sehingga mereka mau beli apa yang kita jual gitu kan. Namanya orang merintis, teman-teman juga harus sabar teman-teman ya, nggak ada yang instan ya. Memang kalau di sini saya merintis itu rata-rata agak sedikit berat ya kalau pertamanya, karena beda ya teman-teman kalau di sini dengan mungkin di Jawa gitu yang lebih populer ya, nama dari roti goreng pulang baling teman-teman ya, ataupun cakwe. Di sini agak sedikit ya, mungkin karena jarang ya orang jualan kayak gini, tapi menjadi sebuah keuntungan sendiri teman-teman ya, karena jarangnya orang yang bisa membuat seperti ini. Sepintar-pintarnya orang membuat macam-macam roti, kadang belum tentu loh teman-teman mereka bisa buat seperti kita ini, buat cakwe, buat daging kayak gini gitu kan. Jadi kita masih beruntung, artinya daya saing di sini, daya saing tuh masih lumayan jauh di jalur ini teman-teman. Jalur ini sampai ujung kota sana itu ya baru ada 3 ya, dan 3 itu pun punya kita yang paling ujung sana 1, terus sama orang yang ikut kita dulu di tengah-tengah sini. Jadi dia dulu ikut kita ya, dia izin buka sendiri, akhirnya ya cuma itu aja yang jalur di sebelah sini gitu kan. Jadi kita semua gitu ya jualan. Jadi persaingannya masih sangat kayak kalau jualan kayak gini ya, itu untungnya kita teman-teman. Jadi kalau merintis kayak gini itu satu plusnya itu jarang orang bisa. Mungkin kalau mudah dibikin orang, mudah ditiru gitu teman-teman. Walaupun bahannya sebenarnya simpel bagi orang-orang peroti, orang-orang yang biasa bikin roti gitu teman-teman. Mungkin bahannya tuh simpel banget gitu, mudah dilihat, ditiru gitu. Tapi kan kenyataannya ketika membuat nggak semudah itu juga. Buat cakwe ya, cakwe. Kalau di cakwe di sini kan ada keuntungannya. Biasa kalau sore itu saya dagang, banyak pemancing beli umpan buat mancing gitu kan. Nah itu salah satu plus yang tidak bisa dimiliki orang lain kalau kita jualan kayak gini. Dan kalau kita bisa jualan kayak gini, kita bisa belajar untuk membuat kue lain gitu kan. Artinya apa ya, ada poin sendiri lah buat kita yang bisa jualan odading ini dan cakwe teman-teman. Dan itu menjadi suatu keuntungan, karena bayangin teman-teman ya, yang namanya jualan donat tuh banyak gitu kan, yang martabak itu juga lebih banyak. Walaupun martabak itu keuntungan mungkin lebih signifikan ya, tapi kan saking banyaknya persaingan mungkin ya namanya usaha ya gimana ya, akhirnya kompetitifnya sangat tinggi gitu. Kalau kayak gini kan masih jarang peluangnya itu masih lumayan ya teman-teman, masih ringan lah gitu kan. Jadi kita punya kesempatan yang besar. Oke teman-teman ya, ini kesempatan kali ini saya merintis kembali usaha ini. Dan sebelumnya saya juga di sini udah berapa, saya udah sekitar 5 bulanan ya di sini. Udah 2 kali merintis, satu saya kasihkan ke adik saya kemarin yang di daerah Jelawat namanya di sana. Udah jalan saya kasihkan dia, dan saya buka tempat baru sekarang kan. Jadi selama 5 bulan ini saya sendiri di sini udah membukakan 2 kali ini tempat. Ya mudah-mudahan saya sendiri bertahan di sini ya. Oke teman-teman, sukses selalu ya. Salam buat kita semua, semoga usaha kita selancar.